Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suciananda Sitompul dengan NIM 2305020026. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kebijakan nasional yaitu program makan bergizi gratis. Berikut adalah penjelasannya. Baik, langsung saja pada penjelasan pertama mengenai pendahuluan, di mana di pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang dari kebijakan. Nah, program makanan bergizi gratis ini merupakan kebijakan publik berskala nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi masalah tingginya angka stunting, masalah kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, terutama pada anak usia sekolah dan kelompok masyarakat rentang. Nah, kemudian dalam data studi kasus gizi Indonesia atau SSGI yang dipublish oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2023 itu masih berada di atas 20% yang mengindikasikan bahwa persoalan gizi kronis masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian permasalahan gizi ini tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan fisik, tetapi juga berimplikasi pada perkembangan kognitif, capaian pendidikan, serta produktivitas ekonomi individu dalam jangka panjang. Nah, atas dasar tersebut, kebijakan MBG ini dipandang sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, pandangan ini sejalan dengan temuan dari Agustini tahun 2025 yang menyatakan bahwa program penyediaan makanan bergizi di sekolah mampu meningkatkan tingkat konsentrasi dan kehadiran peserta didik, meskipun keberhasilannya itu sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Kemudian dari sisi kelembagaan, pelaksanaan program MBG ini diperkuat melalui pembentukan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagaimana dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 yang memberikan mandat kepada BGN untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pemenuhan gizi secara nasional. Kemudian lanjut tujuan dan urgensi dari kebijakan MBG ini, di mana tujuan utama dari MBG adalah untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anak, membantu mereka fokus untuk mencapai keberhasilan dalam belajar, serta mencegah terjadinya stunting secara berkesinambungan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengecilkan kesenjangan sosial dengan memberikan akses kepada kelompok masyarakat rentan terhadap pangan bergizi. Urgensi dari kebijakan ini semakin terasa mengingat keadaan bonus demografi di Indonesia, di mana jumlah penduduk yang berada di usia produktif semakin meningkat tanpa adanya intervensi gizi yang tepat sejak usia dini. Nah, bonus demografi ini lah yang berisiko tidak memberikan hasil yang maksimal. Ini juga sejalan dengan penemuan penelitian dari Herniati dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana menunjukkan bahwa kebijakan MBG itu bagi anak di usia dini berperan dalam meningkatkan minat anak untuk belajar serta tingkat kehadiran mereka di sekolah, meskipun pengaruhnya ini terhadap prestasi akademik dalam jangka panjang masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Pemilihan kasus yaitu di sini kebijakan MBG itu dipilih karena bersifat aktual, strategis, dan berdampak luas, serta melibatkan banyak aktor lintas sektor mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga penyedia pangan lokal. Nah, kompleksitas tersebutlah yang menjadikan MBG ini sebagai kasus yang relevan untuk dianalisis dalam kajian implementasi dan evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam melihat kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan praktik di tingkat lokal. Analisis model implementasi kebijakan, di mana yang pertama itu model implementasi yang relevan. Nah, untuk menganalisis implementasi dari program makan bergizi gratis atau MBG, nah model yang paling relevan menurut saya adalah model top down yang dikembangkan oleh Georgie C. Edward III. Nah, model ini tuh berfokus pada 4 variabel fundamental, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap dan komitmen dari si pelaksana, kemudian serta struktur birokrasi. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada salah satunya itu karakteristik dari program MBG sebagai kebijakan yang dirumuskan dari tingkat pemerintahan pusat kemudian dijalankan melalui jalur hierarki ke pemerintahan daerah hingga mencapai satuan pendidikan sebagai pelaksana operasional. Nah, kemudian penerapan model pada kebijakan MBG ini atau penerapan program MBG berdasarkan model Georgie C. Edward III ini, yang pertama itu di bagian komunikasi kebijakan. Nah, di sini itu pemerintah pusat menyampaikan kebijakan MBK ini melalui regulasi resmi,
terutama pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional atau BGN, serta pedoman teknis pelaksanaan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Nah, kemudian komunikasi kebijakan ini dilakukan juga melalui sosialisasi, surat edaran, dan petunjuk teknis yang bertujuan untuk menjelaskan dari sasaran program, kemudian standar gizi dan mekanisme pelaksanaan. Nah, namun efektivitas dari komunikasi ini belum sepenuhnya merata, di mana beberapa daerah dan sekolah itu masih memiliki pemahaman yang berbeda terkait standar menu, mekanisme distribusi, dan indikator keberhasilan program. Nah, yang terakhir itu juga perbedaan kapasitas administrasi dan intensitas sosialisasi menyebabkan terjadinya variasi interpretasi kebijakan di tingkat lokal yang berdampak pada ketidakkonsistenan implementasi MBG antar wilayah. Selanjutnya sumber daya, di mana dalam sumber daya ini pemerintah pusat telah menyediakan dukungan yang besar melalui APBN sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan dari program MBG ini. Nah, meskipun demikian, ketersediaan SDM seperti tenaga pengelola gizi dan petugas dapur itu masih belum merata di seluruh daerah. Nah, kemudian ada infrastruktur pendukung seperti dapur sehat, sarana penyimpanan, dan sistem distribusi makanan itu masih terbatas di daerah terpencil dan tertinggal. Kemudian juga adanya ketimpangan sumber daya ini yang menyebabkan kualitas pelaksanaan MBG itu berbeda antar wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Komarullah dan kawan-kawan pada tahun 2025. Nah, selanjutnya itu ada disposisi atau sikap dan komitmen dari si pelaksana, di mana dalam MBG ini sikap dan komitmen pelaksana kebijakan di tingkat daerah dan sekolah sangat mempengaruhi kualitas implementasi dari MBG. Nah, di daerah yang memiliki dukungan kuat dari kepala daerah dan pimpinan sekolah, MBG itu cenderung dilaksanakan secara lebih serius dan berorientasi pada kualitas gizi. Sebaliknya, di beberapa daerah itu implementasi dari MBG ini masih bersifat administratif dan formalitas tanpa pengawasan kualitas yang optimal. Nah, dalam penelitian Orbawati dan kawan-kawan pada tahun 2025 juga menunjukkan adanya polisi praktis gap, yaitu kesenjangan antara komitmen kebijakan di tingkat pusat dan sikap pelaksana di tingkat lokal. Nah, yang terakhir ada struktur birokrasi, di mana dalam struktur birokrasi implementasi MBG ini melibatkan banyak aktor dan lembaga seperti BGN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Nah, struktur birokrasi yang kompleks menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat agar pelaksanaan program ini berjalan dengan efektif. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pembagian peran, kemudian alur pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan. Nah, juga struktur birokrasi yang panjang dan prosedural berpotensi mengurangi fleksibilitas program dalam menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Baik, selanjutnya ada asumsi model yang tidak sepenuhnya sesuai dengan di lapangan, di mana model implementasi kebijakan George C. Edward III ini didasarkan pada asumsi bahwa instruksi kebijakan itu dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana, sumber daya tersedia, serta memadai, serta memiliki tingkat komitmen yang relatif sama terhadap tujuan kebijakan. Namun dalam implementasi program makan bergizi gratis ini, asumsi tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi. Ini yang disebabkan oleh adanya ketimpangan kapasitas antar daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kemampuan pengelolaan program, serta perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen pelaksana di tingkat lokal. Akibatnya, pelaksanaan MBG ini menunjukkan variasi kualitas antar wilayah dan belum sepenuhnya selaras dengan desain kebijakan nasional. Kondisi inilah yang menegaskan adanya polisi praktis gap yang merupakan kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dan realitas implementasi di daerah sebagaimana dikemukakan oleh Orbawati dan kawan-kawan pada tahun 2025. Dan selanjutnya ada evaluasi kebijakan publik. Nah, yang pertama itu ada faktor keberhasilan dan kegagalannya, di mana keberhasilan program makanan bergizi gratis ini sangat ditentukan oleh beberapa hal utama. Yang pertama itu kemampuan lembaga pelaksana dan kerjasama antar instansi, baik itu di tingkat pusat, daerah, sekolah, maupun penyedia makanan. Yang kedua ada ketersediaan anggaran yang cukup dan berkelanjutan, di mana program ini membutuhkan biaya besar dan harus dijalankan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada kesiapan sistem distribusi dan logistik,
pangan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses. Kemudian yang keempat ada pengawasan yang kuat dan pelaksanaan yang transparan. Yang dimana ini tujuannya itu agar makanan yang diberikan itu benar-benar aman dan bergizi. Nah, sebaliknya program ini berisiko gagal jika perencanaannya itu kurang matang, pengawasannya lemah, kemudian kemampuan pelaksanaan di tingkat lokal juga terbatas, serta kurangnya keterlibatan sekolah dan masyarakat sebagai pihak yang langsung menerima manfaat program tersebut. Proses evaluasi kebijakan MBG ini belum dievaluasi secara menyeluruh, terutama dampaknya terhadap gizi, kesehatan, dan kemampuan belajar anak karena masih tahap awal pelaksanaan. Nah, pemerintah itu baru melaksanakan evaluasi terbatas yang fokusnya pada jumlah sekolah dan siswa penerima, penyerapan anggaran, serta koordinasi antar instansi sehingga belum terlihat kualitas manfaat yang diterima oleh anak-anak. Kemudian dari indikator evaluasi kebijakan yang pertama dari sisi keefektifan, program ini berjalan sesuai rencana tapi belum ada data yang jelas soal peningkatan gizi atau prestasi belajar. Kemudian efisiensi menjadi tantangan karena biaya besar terutama di daerah terpencil. Nah, kemudian responsivitas terlihat dari perhatian pemerintah terhadap gizi anak, namun menu perlu disesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan pemerataan masih terkendala pada kapasitas dan infrastruktur antar wilayah. Dan indikator terakhir yaitu keberlanjutan, di mana program MBK ini bergantung pada komitmen anggaran, sistem pengadaan yang stabil, dan kapasitas lembaga. Sementara evaluasi program masih terbatas, sehingga kesimpulan itu bersifat hanya sementara. Lanjut, saat ini evaluasi program MBG masih terkendala dalam keterbatasan data, di mana data yang tersedia itu mayoritas bersifat administratif seperti jumlah penerima dan anggaran, sehingga belum cukup untuk menilai dampak nyata terhadap gizi dan kesehatan anak. Belum ada data jangka panjang maupun data pembanding sebelum program berjalan, sehingga sulit memastikan perubahan yang terjadi benar-benar akibat MBG. Nah, kemudian evaluasi yang dilakukan sebagian besar menggunakan metode kuantitatif sederhana seperti jumlah sekolah penerima, frekuensi distribusi, dan penyerapan anggaran. Padahal untuk menilai program secara menyeluruh diperlukan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif atau mixed method, di mana metode kuantitatif ini berguna untuk mengukur capaian dan efisiensi, sementara metode kualitatif dapat menggali pengalaman anak, sekolah maupun orang tua serta kualitas layanan yang tidak terlihat dari angka saja. Nah, kemudian program MBG sendiri menurut saya tidak perlu diubah secara mendasar karena tujuan kebijakan sudah tepat, yaitu meningkatkan gizi anak dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun perlu dilakukannya penyempurnaan program antara lain dengan penguatan sistem evaluasi berbasis dampak, kemudian integrasi data lintas sektor, kemudian peningkatan peran pemerintah daerah dan sekolah, serta penyesuaian menu sesuai dengan potensi lokal. Ada rekomendasi kebijakan yang argumentatif dan realistis. Nah, berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah yang pertama, pemerintah perlu mengembangkan sistem evaluasi terpadu berbasis kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif atau mixed method. Nah, yang kedua itu MBG perlu dilengkapi dengan mekanisme pemantauan gizi anak secara berkala minimal pada wilayah yang diprioritaskan. Kemudian yang ketiga ada pemerintah daerah itu perlu diberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan kondisi lokal tanpa mengabaikan standar nasional. Dan yang terakhir mungkin transparansi hasil evaluasi perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat diawasi publik dan terus diperbaiki. Yang terakhir ada penutup, di mana dari pembahasan yang tadi saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan kebijakan yang tepat dan strategis dalam upaya meningkatkan gizi anak serta mengurangi ketimpangan sosial. Meski demikian, pelaksanaan dan evaluasi program masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan data, metode evaluasi yang belum menyeluruh, serta belum optimalnya pengukuran hasil dan dampak jangka panjang. Kemudian evaluasi yang ada saat ini masih lebih berfokus pada aspek pelaksanaan dan administrasi, sehingga manfaat nyata program bagi kesehatan dan gizi anak itu belum sepenuhnya tergambar. Untuk itu penyempurnaan kebijakan
diharapkan MBG ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem evaluasi, perbaikan pengelolaan data lintas sektor, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan sekolah dalam mengawasi pelaksanaan program. Dengan langkah-langkah tersebut, program makanan bergizi gratis diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam penyampaiannya kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.